Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandura, kembali lagi di Rapot Mandura Podcast bersama saya, Aini Hanur. Hari ini, hari Jumat, tanggal 13 September 2024, saya bersama dengan Bapak Waka Sarana Prasarana. Bersama dengan Bapak Masrur, mohon kepada Pak Masrur silahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Bapak Masrur Slamet. Saat ini diamanai sebagai Wakil Kepala Bagian Sarana Prasarana untuk MAN 2 Rembang. Baik. Pak Masrur, kalau boleh tahu, menjabat sebagai Wakil Kepala Sarana Prasarana itu sudah berapa lama, Pak? Untuk Wakil Sarana Prasarana, alhamdulillah dipercaya untuk 2 periode. Sudah 2 periode. 2 periode ini, jadi memang kemarin hasil pemilihan, alhamdulillah masih dipercaya untuk menjabat lagi Wakil Kepala Sarana Prasarana. Ya, seperti itu. Kemudian kalau boleh tahu mungkin alamat Bapak Masrur di mana tempat tinggalnya? Saya lahir di Pamutan. Oh, di Pamutan. Ya, Pamutan. Namun saat ini sudah sejak tahun 2005 tinggal di Lasem, tepatnya di Desa Sumbergirang. Sumbergirang, RT 2 RW 3. Gitu ya. Baik Pak, kembali lagi ke topik karena saya bersama dengan Bapak Wakil Kepala Sarana Prasarana. Saya akan menanyakan Pak, mungkin program-program dari Sarana Prasarana di MAN 2 Rembang ini apa aja Pak? Terkait sarana prasarana yang ada di MAN 2 Rembang ini memang sangat kompleks karena ini sangat besar sekali gedung kita dan penghuninya juga luar biasa. Namun secara garis besar sebenarnya ada beberapa subbagian saja, yaitu meliputi pengadaan gedung, pemeliharaan gedung atau peralatan mesin-mesin, pemenuhan peralatan perkantoran, dan pemenuhan untuk kegiatan sarana prasarana yang untuk kegiatan pembelajaran siswa. Oh ya, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa kita lihat di sebelah sini, ya ini sedang teman-teman ini murid-murid sedang berolahraga ya Pak. Terus saya dengar kemarin itu kita mau ada dibangun semacam hall seperti itu ya Pak, penutup itu apakah benar Pak? Ya betul, jadi rencana ke depan melihat kebutuhan untuk lapangan olahraga karena lahan yang ada di MAN ini sudah sangat terbatas dengan pengguna yang luar biasa banyak, menyebabkan terjadi overlapping penggunaan. Oh iya. Maka dari itu madrasah mengambil kebijakan untuk pembangunan hall yang tujuannya supaya lapangan ini bisa dipakai di setiap waktu, baik pagi, siang maupun sore. Oh iya. Sehingga tidak terjadi overlapping penggunaan satu lapangan untuk banyak kelas. Jadi bisa diurai begitu. Permasalahan utamanya itu selain terjadi alih fungsi penggunaan aula yang saat ini lebih sering dipakai untuk kegiatan jamaah, sehingga untuk olahraga terbatas. Ini merupakan dasar mengapa kita harus membuat hall indoor yang ada di depan ini sesuatu yang mendesak dan sangat penting. Oh ya, seperti itu. Berarti nanti teman-teman insya Allah ya, kedepannya kalau kita mau olahraga kita nggak perlu olahraganya bareng-bareng, lapangannya dibagi. Kita bisa olahraga sampai jam 12 insya Allah juga bisa karena sudah tertutup sama hall teman-teman. Seperti itu. Baik. Sudah Pak, kita ganti tempat. Baik Pak, selanjutnya mungkin tadi dana yang didapat dari, maaf Pak Antoni. Baik Pak, selanjutnya mungkin hall ini kan dibangun besar ya Pak mungkin. Nah untuk sumber pembiayaannya tuh dapat dari mana Pak? Ya, untuk rencana hall ini akan kita bangun dari ujung utara sampai dengan ujung selatan dengan memang biaya yang cukup sangat besar sekali. Makanya saya sangat butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk bisa merealisasikan hall indoor ini, terutama yaitu dari
sumber dana swadaya dari apa namanya wali murid, siswa, ya. Karena tidak semua pembiayaan itu bisa dipenuhi dari pemerintah, karena kita juga masih punya banyak PR di dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Contohnya ya ini aula ini. Oh, aula ini ya Pak? Aula ini itu kita rehab tahap demi tahap karena pembiayaannya yang sangat besar, baik bersumber dari wali murid, bersumber dari pemerintah, kita kolaborasikan. Sebenarnya kalau seperti aula ini kan gedung serbaguna, namun saat ini lebih banyak dipakai untuk kegiatan jamaah karena musola kita yang terbatas. Untuk aula ini saat ini sudah 2 tahap. Sudah 2 tahap Pak, berarti yang ini? Pertama yaitu tahap pembangunan fasad depan. Fasad depan ini bagian depan, ya. Fasad depan ini bagian depan. Ini pembangunan pertama yang kemudian kita lanjutkan sayapan kanan dan kiri pada tahun berikutnya. Namun tahun ini rencananya agak terpending karena harus bergantian dengan hall indoor. Oh iya, itu. Mengingat musola kita terbatas, maka anak-anak sering untuk jamaah pagi yang merupakan karakter kita di madrasah ini yang religius, maka tiap siang itu sholat berjamaah. Namun karena musola terbatas, maka pakai aula. Sehingga untuk olahraga dan lain sebagainya terkadang tidak bisa karena terpakai untuk jamaah. Maka selain grand rencana ke depan, selain menyelesaikan aula ini, kita juga akan berusaha untuk membangun musola ini menjadi lebih besar. Namun jangka menengah ini kurang lebih 3 hingga 4 tahun baru terrealisasi. Bergantian. Ini untuk mendukung kegiatan keagamaan di madrasah kita. Seperti itu. Saya jadi penasaran teman-teman. Mungkin aja 3 sampai 4 tahun ke depan ini musolanya bisa lantai 2 ya Pak? Lantai 2 sampai lantai 3 seperti itu teman-teman. Penasaran banget. Jadi, kita tunggu saja teman-teman. Jadi untuk memperbesar musola ini kan kita harus melakukan penghapusan beberapa bagian gedung yang sudah ada, yaitu gedung depan. Namun proses penghapusan itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Butuh waktu yang panjang, perjuangan yang untuk menyelesaikan kegiatan administrasinya. Mungkin baru itu sekitar 3 hingga 4 tahun insya Allah. Ya, yang dimulai dari kemungkinan pembiayaan dari Bapak Ibu Guru dulu. Ya, jadi mungkin dari Bapak Ibu Guru akan iuran bersama atau patungan untuk membangun musola. Nanti kekurangannya mungkin ya dibantu dari hamba Allah, atau mungkin dari alumni, atau mungkin dari wali. Ya, kita nanti sambil jalan insya Allah ada jalan untuk menyelesaikan rumah Allah ini, rumah ibadah ini ya. Baik Pak, mungkin di madrasah ini kan banyak sekali ya Pak siswanya, sebanyak mungkin kurang lebih 1.400-an siswa. Bagaimana Bapak ini dapat mengatur dan juga mengelola setiap sarana prasarana yang ada di madrasah Pak? Iya betul, ini memang tantangan yang luar biasa di madrasah ini. Jadi madrasah ini sudah sekelas perusahaan yang sangat besar sebenarnya. Iya benar. Karena memang fasilitas sarana dan prasarananya yang sudah cukup banyak, sehingga butuh kegiatan yang namanya perawatan atau pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan ini selain butuh tenaga yang luar biasa, juga butuh pembiayaan yang luar biasa. Jadi sebagai contoh, awal kita masuk kemarin bulan Juli, itu kita masuk sekitar tanggal 15 sampai 30 Juli, itu saya setiap di dalam perawatan minta bantuan kepada Bapak Ibu guru atau siswa untuk menyampaikan keluhan atau kerusakan atau yang dianggap butuh perawatan segera. Dari hasil pelayanan Sarpras itu kita menampung hingga 75 ajuan pemeliharaan ya, yang harus kita selesaikan di
tenggang waktu sekitar 15 hari itu atau sekitar 2 minggu itu. Nah, itu 75 ajuan semacam itu ya memang kita harus bekerja keras untuk bisa membuat tempat ini, membuat sarana ini, prasarana ini tetap terjaga dengan baik dan bisa menjadi fasilitas yang memberikan kemudahan bagi para siswanya. Bagi laporan itu ternyata yang biasanya ini ya Pak, biasanya teman-teman siswa-siswa itu kan kita kalau ada kerusakan LCD atau kerusakan apa gitu, biasanya kita lapor ke wali kelas, kemudian dari wali kelas dilaporkan kepada Pak Mastur seperti itu ya. Jadi kita di sarana prasarana membuka namanya call center. Call center itu sebuah grup WA yang memberikan ruang kepada Bapak Ibu guru maupun karyawan untuk menyampaikan keluhan bila mana ada sarana prasarana yang memang harus segera diperbaiki, harus segera ditangani. Namun dalam proses ajuan itu kita selalu menerapkan tingkat urgensinya. Jadi mana yang penting dulu maka kita akan langsung segera tangani. Seperti itu. Jadi belum tentu bisa semuanya, tapi kita berdasarkan urgensi begitu. Baik, jadi seperti ini Pak, di Manduarbang itu kan kita punya program unggulan yaitu batik Best Carnival dan juga batik tulis Pak. Ini sepertinya di sebelah sini ada sesuatu yang baru nih Pak, yang biasanya nggak kita biasanya nggak ada, tiba-tiba ada dibangun. Ini kalau boleh tahu ini tempat apa Pak? Ini gini, jadi memang tantangan di sini karena ruang kita sudah cukup habis ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan secara optimal dari setiap ruang yang masih tersisa, ya, sehingga terkadang ada hal-hal baru di antara ruang-ruang utama fasilitas sarana prasarana yang ada. Jadi seperti ini memang kita buat terkait dengan dukungan kita terhadap program unggulan madrasah yang berupa program kewirausahaan batik tulis. Ya, batik lasem ini kan merupakan suatu tempat, suatu lokasi yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai penghasil batik. Untuk memberikan peluang siswanya berusaha di bidang batik, minimal dia tahu prosesnya. Kalau syukur-syukur terampil di dalam membatik, sehingga ada peluang pekerjaan ke depannya. Untuk itu madrasah mendukung hal tersebut dengan adanya program unggulan tersebut dan melengkapi sarana prasarana berupa proses batik. Salah satunya ini, kalau ini adalah tempat untuk istilahnya tahapan nyelup, mewarnai, ngelorot dari aktivitas membatik. Nanti akan tidak cukup ini saja, masih ada barang sarana prasarana yang mau didatangkan plus ruangan yang nanti akan mendukung kegiatan membatiknya. Jadi ini hanya satu tahap, beberapa tahapan saja. Tahapan lain nanti ada di ruang yang lain. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Masrur telah berkenan untuk kami wawancarai. Jadi teman-teman ditunggu saja, ada banyak bocoran tentang apa yang akan terjadi di Manduarbang di tahun-tahun selanjutnya. Kalau begitu, cukup sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.